penanggung jawab. Selamat mendengarkan. Di gedung Liu Court, Louis membaca dengan seksama berkas-berkas tentang Han Li. Louis mengernyitkan alisnya sambil terus membuka halaman per halaman berkas itu. Han Li adalah tuan muda Li. Beberapa tahun ini, keluarga Li semakin berkembang. Tidak bisa dibilang keluarga kecil, namun juga tidak bisa dibilang keluarga besar. Hanya saja, keluarga yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk dipandang, meski tidak sebesar kekuasaan keluarga Liu. Di berkas itu juga tertulis Marsha dan Han Li adalah teman satu sekolah. Mereka tumbuh bersama, dan hampir tak terpisahkan semenjak kecil. Terlihat dari beberapa foto lintas zaman ketika mereka bersekolah. Jika saja pria ini tidak pergi ke Milan, maka mungkin saja mereka akan semakin dekat, pikir Louis. Dan hal yang bagus Marsha membatalkan kepergiannya ke Milan waktu itu, pikir Louis lagi. Ketika membuka halaman selanjutnya, Louis menahan detak jantungnya yang semakin meningkat. Louis melihat foto kelulusan Marsha dan Han Li. Mereka berdua memegang satu bunga yang sama dan tersenyum dengan bahagianya. Louis membandingkan dengan foto prewedding mereka yang sama sekali tidak ada senyuman indah seperti ini. Baiklah, kita akan mengambil ulang foto untuk pernikahan kita, ucap Louis dalam hati. Han Li, kau adalah sepenggal masa lalunya, sementara aku adalah masa depannya, ucap Louis sambil menyeringai. Asisten Li masuk ke ruangan dan membuyarkan lamunan Louis. Tuan, untuk peluncuran aksesoris Le Expression akan segera dilakukan. Sen Jewelry akan melakukan iklan promosi, ucap asisten Li. Mohon persetujuan untuk menandatangani dana untuk promosi ini, ucap asisten lagi. Louis dengan cepat menandatangani. Biarkan Nyonya yang mengatur segala sesuatunya untuk ini, ucap Louis dengan percaya penuh kepada Marsha. Setelah membaca berkas tadi, mengatakan Han Li dan Marsha selalu menjadi bintang kelas. Marsha juara 1, maka Han Li selalu ada ikut di belakang Marsha menjadi juara 2. Karena itu Louis yakin Marsha memiliki kemampuan dan kreativitas. Baik Tuan, aku akan mengaturnya, ucap asisten Li. Desain jewelry Marsha semakin serius mengarahkan timnya. Marsha sedang mengecek hasil-hasil desain tahap awal dari timnya. Marsha memerhatikan detail-detail guratan desain tersebut dengan seksama. Satu desain bisa ditatapnya selama 30 menit sambil mengetuk-ngetuk pensilnya di atas meja. Terkadang, sambil disertai dengan menggigit bibir dan pensilnya. Nampak, Marsha sedang berpikir keras untuk menggabungkan beberapa model motif desain dari para timnya. Hei Nona, Direktur Ayi memanggilmu, ucap Elana kepada Marsha yang terlihat masih menunduk mengamati kertas-kertas desain. Marsha mendongakkan kepalanya melihat Elana. Mencariku, tulis Marsha di kertas. Ya, semoga saja tidak membuat rusuh denganmu, ucap Elana sambil menggulung lengan bajunya. Aku adalah orang pertama yang akan membelamu, ucap Elana lagi. Marsha bangkit berdiri dari kursinya dan pergi menuju ke ruangan Direktur Ayi. Marsha mengetuk pintu dan masuk. Duduklah, ucap Ayi. Kita akan melakukan promosi untuk peluncuran pertama koleksi-koleksi Le Expression di Beijing, ucap Ayi. Karena kau adalah desainer aksesoris ini, maka untuk pemotretan iklan kali ini, kau yang akan bertanggung jawab, ucap Ayi. Baik, Direktur. Aku akan melakukan yang terbaik, tulis Marsha. Reina juga akan ikut bertanggung jawab. Dia akan mengatur jadwal dan yang lainnya. Kalian bekerja samalah dengan baik, ucap Ayi lagi. Baik, Direktur, tulis Marsha lagi. Setelah Marsha keluar ruangan, Ayi dan Reina tertawa senang. Kali ini kita memilih model yang sulit diatur. Kita lihat, apakah dia bisa menanganinya nanti, ucap Reina tertawa licik. Peluncuran pertama ini selain mengeluarkan koleksi wanita, ada juga mengeluarkan koleksi untuk pria. Seperti ikat pinggang, juga ada pin penjepit dasi dan yang lainnya. Ketegangan di kepala Marsha bertambah banyak karena pelimpahan tanggung jawab ini. Marsha melihat jam tangannya. Ini sudah jam 7 malam. Namun, Marsha masih saja serius bekerja. Merasa lehernya pegal, Marsha memutuskan menyudahi pekerjaannya. Merapikan buku sketsanya dan membawanya pulang. Akan kulanjutkan di apartemen saja, ucap Marsha seraya beranjak pergi meninggalkan kantornya. Ceklek. Marsha membuka pintu apartemennya.
menyalakan lampu, lalu melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal rumah. Marsha segera membersihkan dirinya agar lebih segar. Selesai mandi, Marsha membuka kulkas dan melihat hanya ada makeup instan saja. Hari pertama datang sudah diganggu Louis terus-menerus, sehingga dia lupa untuk berbelanja kebutuhan kulkas. Makeup instan selesai dimasak. Baru satu suap dimakan, pintu apartemen Marsha terbuka. Louis dengan tenangnya masuk. Marsha yang melihatnya langsung terbatuk-batuk. Pria ini jijik sekali, ucap Marsha dalam hati. Pria ini bagai kuman, bisa ada di mana-mana. Ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk dadanya karena tersedak wah pedas. Hei, mengapa kau makan ini? Tidak baik bagi kesehatan. Ucap Louis meraih makeup instan tersebut dari tangan Marsha dan membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah satu-satunya makanan yang bisa ditemukan di kulkasnya, dan kini malah berakhir di tempat sampah. Marsha menarik tangan Louis dan mulai berbicara dalam bahasa isyarat. Louis, mengapa kau lakukan itu? Tanya Marsha kesal meski mengetahui Louis tidak akan memahami bahasanya. Louis mengernyitkan alisnya, lalu memandang mie yang baru saja dia buang. Ah, pasti karena mie itu, pikir Louis. Itu tidak baik untuk kesehatan, ucapnya lagi. Kau berpakaianlah dulu, makanan akan segera tiba, perintah Louis. Marsha menatap kesal kepada Louis. Egois, ucap Marsha dengan bahasa isyarat sambil mengentakkan kakinya dan berlalu pergi masuk ke kamar. Ketika Marsha keluar kamar untuk makan malam, Marsha tertegun melihat Axel. Dengan refleks, Marsha berlari ke arah Axel dan memeluknya begitu saja di depan Louis. Axel membawakan makan malam seperti permintaan Louis. Mereka baru saja berbaikan, tapi ini sepertinya mereka akan bergelut kembali karena Marsha memeluk Axel tanpa disangka-sangka. Axel merasakan tatapan dingin membunuh dari Louis. Segera saja melepaskan dirinya dari pelukan Marsha. Welcome back, Marsha, ucap Axel. Marsha mengangguk sambil menggenggam tangan Axel. Louis masih terus menatapi Axel. Haiya, Marsha, jika kau menempel kepadaku lagi, maka kau akan benar-benar menyulut api meriam itu untuk meledak, pikir Axel. Ayo kita makan malam untuk merayakan kepulanganmu, ajak Axel. Mereka bertiga makan bersama sambil tertawa. Sedikit-sedikit Marsha mencapitkan lauk untuk Axel. Tiba-tiba, krek, sumpit kayu yang di tangan Louis telah patah menjadi dua. Hei, kau juga harus mencapitkan lauk untuk suamimu, ucap Axel. Namun Marsha tak peduli, malah asik dengan makanannya sendiri. Tidak ada kakek Liu, biarkan dia mengambil makanannya sendiri, ucap Marsha dalam hati. Louis yang melihat interaksi antara Axel dan Marsha merasa cemburu. Kedepannya aku harus belajar bahasa isyarat, ucap Louis dalam hati. Selesai makan, Axel pun pamit. Sebenarnya, Axel ingin berlama-lama mengobrol dengan Marsha. Namun melihat tatapan Louis, akhirnya Axel pun tahu diri dan pamit. Marsha membereskan meja makan dan mencuci gelas dan piring. Marsha berpikir, Louis juga sudah pulang bersama Axel. Namun terkejut ketika melihat dengan santainya, Louis sudah berbaring di ranjang mereka. Marsha mengambil ponsel di atas nakasnya dan mulai menulis. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Marsha. Nyonya ada di sini, kemana lagi aku harus pergi? Jawab Louis. Kau sudah memiliki rumah sendiri, mengapa kau harus tidur di sini? Tulis Marsha lagi. Nyonya aku ada di sini, mengapa aku harus kembali ke rumah? Jawabnya lagi dengan enteng. Marsha telak pinggang dengan kesal. Kau ini seperti kuman yang ada di mana-mana. Tulis Marsha lalu keluar dari kamarnya dan memilih tidur di sofa. Kuman? Ya Tuhan, aku seperti kuman, ucap Louis sambil tertawa tak percaya. Berapa banyak wanita yang mengejarnya, dan Marsha malah menganggap dirinya hanya seperti butiran kuman. Setelah lewat tengah malam, Louis memindahkan Marsha ke ranjang mereka. Kau ini benar-benar nakal sekali, terus saja menggodaku, ucap Louis sambil mengecup lembut bibir Marsha. Merasakan ada gerakan lembut di bibirnya, Marsha pun terbangun. Pria ini mengambil kesempatan lagi, ucap Marsha dalam hati. Louis semakin serakah memasukkan lidahnya ke mulut Marsha, menjelajahi di setiap sudut mulut Marsha. Napas Marsha mulai tak beraturan. Marsha mendorong tubuh Louis. Marsha ingin bangkit, namun Louis menggungkungnya dalam pelukannya. Jangan marah, aku tidak akan berbuat lebih jika kau tidak menyetujuinya. Jangan menolak, aku hanya ingin memelukmu seperti ini, pinta Louis.
Mendengar suara sendu Louis yang memohon, akhirnya Marsha pun membiarkan Louis memeluk dirinya seperti ini. Bersambung.